Halo guys, ketemu lagi dengan channel Hengki Tandra. Kali ini saya sambil menunggu orang rumah lagi siap-siap untuk kita pergi keluar dari rumah di malam minggu ya. Saya ngelihat ada sesuatu yang menarik nih. Ya, ini, ini dia. Beberapa waktu lalu anak saya sedang ulang tahun, kemudian seperti biasa kalau anak ulang tahun kan dia bagi-bagi hampers ya di sekolahnya dan biasanya teman-temannya ngasih kado. Ya, kali ini saya tertarik dengan kado yang diberikan. Ya, biasanya kalau mainan anak-anak saya nggak terlalu tertarik. Karena biasanya kalau mainan yang masih untuk anak-anak di bawah umur 10 tahun tuh biasanya nggak menarik ya. Kebetulan kali ini saya pas tadi lagi santai-santai saya ngelihat ini ada yang menarik. Ada dua mainan di sini ya. Yang salah satu adalah ini. Kita coba lihat dulu yang ini ya. Ya, Scrabble. Scrabble ini mainan yang bukan mainan baru dan bahkan terhitung sudah cukup kuno ya. Karena mainan Scrabble ini dimainkan kalau saya sering lihat di film-film barat itu ya dimainkan di keluarga-keluarga yang pada saat zaman tahun 90-an ke bawah. Ya, di saat dimana internet masih belum ada, di saat dimana kita masih belum dengan gampang bisa main handphone terus ya, terdistraksi di sana, kita permainannya adalah permainan non elektronik waktu itu ya, Scrabble. Jujur, selama ini saya nggak pernah tahu bagaimana aturan permainan Scrabble. Saya nggak pernah tahu seperti apa, bagaimana cara perhitungannya. Ya, saya tahu, bahwa dia harus disusun-susun dengan, seperti ular tangga ya. Kalau di mainan Indonesia kan ular tangga, dia sorry bukan ular tangga, tapi seperti teka-teki silang ya. Cuman bedanya adalah kita yang menentukan di sini, kata apa yang kita mau susun. Kita coba buka dulu ya. Ini kebetulan tadi sudah sempat dibuka sedikit oleh anak, mungkin dia buka terus dia ngelihat nggak menarik, mungkin, dia kembali lagi nggak memainkan. Kita coba lihat seperti apa isinya. Oke, kita coba unboxing, di dalamnya ada apa aja ya. Sebelumnya kita lihat dulu kotaknya ya. Di sini Scrabble original, dia tulisannya adalah untuk age 10 ya. Di age untuk usia 10 tahun ke atas dengan player 2 sampai 4 orang ya. Di sini ada touch tapi nggak tahu artinya apa, apakah dia maksudnya adalah permainan yang membutuhkan sentuhan gitu ya. Dan tulis slogannya menarik nih. Every word counts ya. Setiap kata itu ya berarti gitu ya. Nah, coba kita lihat. Sebentar saya atur dulu kameranya. Oke. Jadi permainan ini kalau tulisannya di sini adalah it's a richly rewarding yet a simple game. Jadi permainan yang sangat-sangat apa ya, sangat memberikan penghargaan tetapi juga sederhana ya. Jadi sangat ideal untuk ya permainan-permainan yang menantang dan juga ya sekaligus di sisi lain untuk rileks bersama family dan friends ya. Oke, ini di sini kalau gambarnya di sini adalah kita ada kalau 4 orang ada 4 4 ini ya, ada 4 tempat untuk kita menyimpan huruf-hurufnya, kemudian di tengah-tengah ada board game-nya. Ya, di sini diminta untuk kita membuat try to make the most of the premium squares on the boards and add up scores on the letter. Jadi coba kamu libatkan karena di sini nanti ada skor-skornya ya. Jadi kalau kamu bisa membuat kata dengan skor yang melewati kota-kota ini mungkin poinnya akan lebih tinggi ya. Dan at the end of the game the highest score wins ya. Jadi pada akhir permainan tentu yang punya skor paling tinggi akan yang menang gitu loh. Dan di sini dia ada peringatan untuk warningnya ya. Jadi ini ada bagian-bagian cukup kecil dan ini tidak untuk anak umur 3 tahun ke bawah karena ini bisa saja masuk ke mulut dan kemudian ya tersedak ya. Kalau mainan-mainan pasti akan ada peringatan seperti ini, ya. Jadi usia-usia berapa yang harus menghindari main seperti ini. Isinya di sini adalah ada 4 rak ya, 4 yang bagian ini, 4 tempat untuk menaruh huruf-huruf, kemudian ada 100 huruf ya, ada 100 letter tiles, kemudian ada rule sheet dan playing board ya, kemudian ada cotton tile pack. Dia katanya ada bungkusnya juga. Oke, ini made in China. Kita coba lihat seperti apa isinya. Ya, ini adalah panduannya ya. Oke, coba nanti kita pelajari. Kemudian ada apa lagi? Saya nggak tuangkan keluar ya, karena kayaknya dia nggak ada wadahnya. Kalau tuangkan keluar nanti keluar semua. Nah, ini salah satu raknya ya. Ada 4. Tadi kan warna di sananya hitam, ini warnanya purple. Oke. Ada 4 ya, 4.
Kemudian ini adalah boardnya, dan kemudian di dalam adalah kata-katanya, huruf-hurufnya. Ya, ada 100. Nanti coba kita lihat. Nah, kita lihat dulu ininya ya. Ini kita singkirin dulu. Nah, dia kertasnya cukup tipis. Ya, kertasnya tipis, dan mungkin kalau kalian mau bermain jangka panjang, kalian mulai pertimbangkan untuk tempel ini di papan yang lebih keras ya, sehingga dia nggak bergelombang kayak gini. Kalau bergelombang kan nggak enak ya kalau kita mau nyusun huruf pada saat lagi seru-serunya. Apalagi ini kan nggak nempel nih, huruf-hurufnya itu plastik ya. Saya tunjukin hurufnya ya. Let's say ini. Kok kosong, nggak ada isinya. Oh sorry. Nah, kok nggak ada isinya. Nah ini kan kayak nggak ada apa ya. Kalau magnet masih enak nih, dia masih nempel. Tapi kalau kertas kayak gini kan kalian perlu pertimbangkan deh tempel di papan ya, supaya bisa mainnya lebih enak. Kok nggak ada tulisannya? Nanti kita lihat. Di sini dia ada 15 dikali dengan 15 ya, 15 alfabet dikali dengan 15 angka. Jadi total ada 225 kotak. Ya, pusatnya di tengah sini, kemudian di sekeliling ini ada poin-poinnya ya. Ada double letter, ada double word, ada triple letter, ada triple word. Kemudian apa lagi ya? Ya, ini aja. Double letter, double word, triple letter, triple word. Kemudian di sini dikasih tahu hurufnya itu di sini nih. Ya, ada huruf vokalnya kayaknya lebih banyak kan. A, E, I, O, dan U itu A9, E12 ya. Karena di bahasa Inggris kan E lebih dominan ya. Memang Scrabble ini kan dibuat untuk kata-kata dalam bahasa Inggris. Jadi kalau di Indonesia mungkin akan lebih sedikit kurang tepat ya. Di Indonesia A, kemudian O cukup banyak ya. Kalau di sini A-nya 9, E-nya 12, I-nya 9 ya, sama. O-nya justru malah 8, di sana U-nya sedikit. U ada 4. Ya, selain itu huruf-huruf lain yang cukup banyak. Ada L, L-nya ada 4, kemudian ada S ya. S di sana cukup banyak S, dan T cukup banyak. T-nya ada 6. Biasanya H juga ya. Kalau ada H mana? Ya, H-nya cuma 2. Dia menghindari the. Ya. Yang sedikit hurufnya adalah Z dan X dan J dan K. Itu masing-masing cuma dapat 1. Q juga cuma dapat 1. Ada blanknya 2. Padahal tadi kayaknya kita lihat blanknya cukup banyak ya. Oke, itu jadi totalnya 100. Kita coba kumpulkan di sini huruf-hurufnya. Ya. Tapi kok kayaknya belum tertempel ya. Ini L. Iya, rata-rata belum tertempel. Apakah ada... Ini belum tertempel. Saya coba lihat apakah ada ininya. Oops, sorry, kameranya tergoyang. Kok nggak ada ya? Ini cuman kertasnya. Dalamnya ada kosong ya. Ya, ini kalau teman-teman lihat, coba kita lihat lebih dekat. Ya, di sini belum ada tulisannya. Tadi cuma satu aja yang ada nih. Ada L. Ya, ada huruf L. Sisanya pada nggak ada. Ini kayaknya mungkin ada yang miss deh. Oke, coba kita lihat dulu peraturannya seperti apa. Oke guys, kita udah coba cari-cari tapi stikernya nggak ketemu. Tadi saya sempat tanya Q, katanya waktu dia pertama kali bongkar itu stikernya lengket banget di dalam kotaknya, sehingga ya akhirnya dia buang ya, sayang sekali.
Ini baru ada ketempelan L, dan tadi saya lihat di dalamnya ada U juga satu. Tapi it's okay lah, untuk keperluan konten ini kita tetap coba explore aja bagaimana cara mainnya, karena saya sendiri juga sudah penasaran sih, penasaran dengan bagaimana cara dia main ya. Selama ini kan saya cuma lihat di film-film, cuman waktu mereka main aja, peraturannya saya nggak tahu. Nah, oke, di sini teman-teman sudah ngelihat, ini adalah rak ya. Jadi kalau ada 4 orang main, ada 4 rak di sini. Kalau menurut aturan yang ada di sini sih, harusnya satu rak ini hanya terdiri dari 7 huruf saja. Ya, jadi ada 7 huruf, kemudian kalau 4 orang berarti kan 28 huruf ya. Nah, ini diambil secara random. Sebenarnya kalau di sini teman-teman tadi ada dikasih tahu bahwa kita mendapatkan selain barang-barang ini, dia ada namanya cotton tile bag. Cotton tile bag ini adalah satu satu bungkusan tertutup di mana sisa-sisa dari 28 huruf itu dimasukkan ke dalam. Tujuannya adalah gini, kalau misalnya kita 7 nih ya, 7 itu kan tadi seperti yang saya sampaikan ada alfabet ya, dari A sampai Z, kemudian juga ada 2 kotak yang blank. Mana sih? Sorry, ya di sini. Ada yang blank 2, ya. Yang blank ini nantinya bisa kita pakai untuk menggantikan huruf yang kita mau. Jadi dia kayak wildcard-nya lah, wildcard ya, bukan wildcard. Dia kayak joker lah ya. Kalau joker di dalam kartu remi itu kan bisa menggantikan kartu apapun. Meskipun Indonesia joker kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang berbeda ya. Nah, tapi kalau yang blank di sini itu bisa untuk menggantikan huruf apapun. Misalnya kalau kita mau buat tulisan X, kita ada E, ada G, tapi kurang G satu lagi. Kita bisa pakai yang blank dan kita bilang ke juri bahwa, atau ke si pencatat ya, si wasitnya lah ya, itu bahwa itu G ya, ini menggantikan huruf G. Itu akan tercatat sebagai EGG gitu ya, seperti itu. Nah, dari 28 yang dipakai di sini, dibagikan di sini masih ada sisa 72 kan, totalnya kan 100 kan. Nah, 72-nya itu masuk dalam satu kantong. Jadi nanti di dalamnya itu bisa kita pakai untuk mengambil lagi ya. Jadi peraturannya seperti ini. Pertama pasti kita perlu siapkan kertas ya, kertas dan pen untuk mencatat skor, dan perlu ada satu orang wasit ya, ada scorekeeper yang akan mencatat. Kalau enggak juga ya kita bisa sama-sama nyatat deh gitu ya. Kita sama-sama sepakat kalau kita cuma berempat, pas-pasan empat-empatnya pengen main ya, ada empat-empat ya kita. Kalau kayak di monopoli kan kadang-kadang ada yang ini ya, jadi banknya ya. Nah, kalau nggak ada orang, nggak cukup orang ya kita bisa ya udah sama-sama sepakat aja, yang penting nggak ada yang mencurang ya. Nah, masing-masing itu nanti akan ada kesempatannya ya. Dalam setiap kesempatan kita bisa menyusun kata dari huruf-huruf yang sudah kita siapkan ini, atau bisa juga kita memilih untuk saya nggak mau 3 huruf ini ya. Saya mau minta 3 huruf baru. Jadi di dalam tas tersebut kita ambil 3 huruf, kan kita nggak tahu nih isinya. Taruh kembali di sini, dan 3 yang tadi yang kita membuang itu masukin kembali ya. Jadi anggap kita itu scramble, mengocok lagi tulisan yang kita mau. Nah, kalau kita sudah menukar huruf yang kita mau, itu kita udah kehilangan waktu untuk menyusun katanya di sini. Jadi kita harus menunggu lagi sampai putaran kita. Nah, kemudian kita juga bisa memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Kita bisa pas ya. Kita bisa huruf saya nggak cukup dan saya nggak mau menukarnya lagi, saya pas gitu loh. Nah, game akan berhenti bermain ketika misalnya kalau 4 orang itu pas 2 kali berturut-turut. Jadi orang A pas, kemudian sampai D pas, kemudian dari A-nya pas lagi sampai D juga pas. Jadi akhirnya game dianggap sudah selesai. Jadi bisa dihitung skornya. Nah, kemudian untuk permainan di awal kita akan mulai harusnya dari sini, dari yang tengah-tengah sini. Kita akan menyusun huruf dari, mungkin bisa diadu siapa yang pemain pertama ya, mungkin si A gitu ya. A itu bisa membuat dari sini, atau ke sana, atau ke atas, atau ke bawah. Jadi dia bisa mendatar atau menurun ya, naik atau menurun ya, sama seperti TTS. Yang nggak boleh adalah adjacent, miring, menyamping begini nggak bisa. Tentu kalau bisa kayak gitu kita milih ini dong. Dari sini dapatnya double letter, triple letter, double word, dan segalanya kan tidak boleh. Jadi dia harus mendatar atau menurun. Nah, kemudian perhitungannya, tadinya kan di masing-masing huruf ini ada poinnya nih. L itu nilainya 1 ya. Sayang karena stikernya terbuang, jadi kita nggak tahu nih huruf-huruf lainnya nilainya berapa. Nah, kalau kita punya satu rak di sini yang berisikan hurufnya cukup untuk kita susun, kita bisa mulai
dari sini. Katakanlah kita mau susun huruf train. T-nya di sini, R, A, I, N. Nah, huruf N di sini kena di kotak double letter. Double letter berarti nilainya N akan dikalikan 2. Ya. Tetapi kalau kita lanjutkan lagi trainers, T, R, A, I, N, E, R, S, katakanlah kita punya 8 huruf ya. Di sini terkena triple watch. Berarti maksudnya adalah huruf kita trainer itu dihitung dulu nilainya sampai ke S. Dari T, R, A, I, N, E, R, S dihitung, baru nilainya dikalikan 3. Ya, total dari words tersebut poinnya dikalikan dengan 3. Ya, seperti itu. Itu cara hitungnya. Ya, nilai dari satu orang. Ya. Nah, selanjutnya orang berikutnya bisa lagi menambahkan mulai dari huruf yang kita sudah buat di sini trainers ya kan. Atau kalau enggak dia bisa dari T-nya ke bawah nih. Text T E X T. Jadi dia tinggal menambahkan E X T. Hitung lagi poinnya ya. Karena di sini dia nggak dapat poin, nggak ada perkalian ya, jadi dia dihitung hanya berdasarkan nilai-nilai itu aja. Ya. Ya seperti itu sih keseruannya bermain Scrabble. Masih ada aturan-aturan lainnya lagi. Cuman itu agak kompleks ya. Jadi saya nggak terlalu menggali ya. Mungkin akan menarik sih. Karena ini mengasah kita untuk pertama adalah kita harus menguasai kosakata. Karena kata-kata yang bisa disusun di sini itu harus kata-kata yang terdapat di dalam kamus bahasa Inggris ya. Kemudian ya kalau kita kosakatanya sedikit kan tentu kita akan terbatas nih. Meskipun hurufnya cukup banyak ya, kita nggak akan bisa nyusun. Kemudian yang kedua adalah menyusun bagaimana kreativitas. Kreativitas untuk mengkalkulasikan kalau saya susun ke mana akan dapat nilai berapa ya. Itu menariknya juga sih. Jadi sekian dulu video, sudah cukup panjang. Menurut saya menarik, sayang kita belum bisa explore permainan ini. Mungkin suatu saat kalau ada kesempatan berkumpul dengan teman-teman yang suka main board game juga, kita bisa buat videonya lagi. Oke, kalau teman-teman suka video seperti ini, teman-teman bisa sampaikan di komen. Atau kalian ada masukan lagi mau video-video seperti apa, sampaikan saja. Kita akan coba usahakan untuk membuat video-video sesuai dengan hobi kita semua. Oke, salam.